Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa sekalian di mana saja berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min sa'adatil mar'i arba'un. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu ada 4. Kalau ada pertanyaan, kamu hidupnya mau bahagia, mau sengsara? Saya yakin tuh kalau ada 1000 orang itu, kalaupun ada yang pengen sengsara itu sangat sedikit. Pasti banyak pingin bahagia. Kalau suruh angkat tangan, kayaknya semua angkat tangan, bahagia, semua bahagia. Dan memang itu doa kita. Dalam doa kamilin yang selalu kita ucapkan, kita lantunkan. Dalam doa kamilin kita setelah tarawih, Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bahagia, yang diterima di sisimu ya Allah. Tapi bahagia dengan keridhaan Allah. Bahagia pada sesuatu itu mendapat ridha Allah. Wala taj'alna minal asqiya'il mardudin. Jangan jadikan kami orang yang celaka, orang yang sial. Mardudin, ditolak. Udah sial, ditolak lagi. Yang kita inginkan bahagia, diterima. Nah, ada 4 faktor. Yang pertama, ayyakuna zaujuhu solihan. Pasangan hidupnya harus soleh. Tentu kebaikan pasangan hidup kita ini dimulai dari diri kita sendiri. Karena orang soleh itu cenderung mendapat pasangan hidup yang soleh juga. Kalau orang yang nggak benar, biasanya dapat suami atau dapat istri nggak benar juga. Jadi terkadang istri atau suami kita itu gambaran diri kita juga sebetulnya. Mungkin nggak semua iya, tapi kebanyakan seperti itu. Itu pasangan hidup. Jadi ketika kita ingin pasangan hidup kita soleha atau soleh, mulai dari kesolehan diri kita. Kalau kita soleh, baik, berilmu, khidmatnya tinggi, pengabdiannya hebat, sosialisasinya tinggi, Allah akan tunjukkan jodoh kita yang mirip-mirip kayak gitu. Tapi kalau kita nggak soleh, pelit nauzubillah, cowok laki-laki pelit nauzubillah, udah dapat istrinya pelit juga. Nanti anaknya pelit bermendit itu. Nah, yang kedua, ayyakuna auladuhu abroron. Anaknya ketika dia pasang hidupnya soleh, anaknya juga soleh. Anak yang soleh ini tidak dapat secara tiba-tiba tanpa sengaja. Anak itu makhluk yang paling kita cintai. Al-waladu samratul qalbi wa huwa raihun min raihanil jannah. Anak itu adalah buah hati. Dialah sebagian daripada aroma wanginya surga. Anak harus kita persiapkan sedini mungkin. Yang pertama, kesolehan anak kita mulai dari kesolehan kita dalam berumah tangga. Hubungan baik antara suami ke istri, istri ke suami. Membuat suasana rumah tangga penuh kedamaian, penuh kesolehan, ibadahnya, sholatnya, baca Qur'annya, dan lain-lainnya. Yang kedua, ketika anak itu keluar rumah pada usia sekolah, kita masukkan juga anak kita ke sekolah-sekolah yang betul-betul kita sengaja. Bukan asal-asal aja. Bukan hanya yang penting orang tua sudah menyekolahkan anaknya. Orang tua nggak tahu di mana anaknya sekolah, siapa gurunya, apa pelajarannya. Ini orang tua harus sampai ke sana. Pendidikan Islam ataupun apapun namanya, yang penting carilah pendidikan
di mana ajaran agama kita diajarkan di sana, agar anak tersebut tumbuh dengan lingkungan yang baik sehingga dia menjadi baik. Yang ketiga, ayakuna khulata'uhu solihin. Orang bahagia itu kalau teman-temannya juga baik-baik, tetangganya baik, teman lingkung kerjanya baik, sehingga dia akan menjadi baik. Tapi kalau sebaliknya orang tetangganya kurang baik, teman lingkung kerja kurang baik, ini kemungkinan anaknya menjadi tidak baik. Dalam pepatah klasik disebutkan su'ul khuluqi yu'di. Kejelekan budi pekerti, kejelekan perangai seseorang bisa berpengaruh menular kepada orang lain. Yang keempat, ayakuna rizquhu fi baladihi. Rezekinya ada di kampungnya sendiri, ada dalam negaranya sendiri. Rezekinya tidak jauh dari tempat rumah di mana dia tinggal. Andai kata seandainya suami itu bekerja jauh dari rumahnya, maka bawa istrinya ke sana agar istri dan suami anak bisa ketemu setiap hari. Dan di mana anak, istri, suami selalu bertemu setiap hari, makan bersama, sholat berjamaah, ini salah satu ciri-ciri keluarga bahagia menurut versi BKKBN, pun juga menurut agama demikian. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.